Untuk sesi kedua di PLS hari kedua, Ibu mulai sekarang. Bagaimana anak-anak, masih semangat? Masih, Bu. Masih, ya? Ibu. Oke, bagus. Ibu. Oke, bagus, semangatnya luar biasa. Luar biasa di sesi kedua ini ya. Untuk materi di sesi kedua,
Ibu harap kalian bisa memperhatikan dengan baik karena yang dibahas ini mengenai tata tertib di SMP Negeri 4 Kediri. Ibu harapkan kalian mendengarkan dengan baik. Apa saja tata tertib yang berlaku di sekolah SMP 4 ini. Dan untuk yang mengisi materi mengenai tata tertibnya adalah Bu Yulia. Karena waktunya terbatas, Ibu langsung saja mempersilakan Bu Yulia untuk mengisi materi di sesi kedua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana Pagi, Bu. siap mengikuti materi yang kedua pada sesi kedua ini? Ya siap ya? Ya, Bu. Sebelumnya, Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Nama baik. Baik anak-anak. Sesi kedua, materi yang akan Ibu berikan adalah tata tertib SMP Negeri 4 Kediri. Nah, kenapa Ibu berikan ini? Kenapa kalian harus mengetahuinya? Karena untuk nanti kalian resmi menjadi keluarga besar SMP Negeri 4 Kediri, kalian harus tahu tata tertib apa saja yang ada di SMP 4 Kediri, sehingga kalian nanti bisa memahami dan melaksanakan dengan baik. Baik, apa itu tata tertib anak-anak? Nah, tata tertib ini adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Nah, itu pengertian dari tata tertib ya. Kemudian apa sih tujuan dari tata tertib ini? Nah, tujuan dari tata tertib ini adalah agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban, serta melaksanakannya dengan baik, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu tujuan dari tata tertibnya ya. Nah, rincian tata tertib siswa. Yang pertama itu yang terpenting adalah tentang kehadiran ya. Nah, di kehadiran ini mohon diperhatikan. Pertama adalah semua siswa wajib hadir di sekolah 20 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini mesti diperhatikan anak-anak, jadi dipersiapkan di rumah, jam berapa harus bangun, jam berapa mandi, kemudian persiapkan segala sesuatunya, dan perlengkapan sekolah itu dari kemarin malamnya harus dipersiapkan sehingga tidak ada yang ketinggalan. Jadi kalian bisa hadir di sekolah 20 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa dipahami ya? Baik, yang kedua, siswa yang piket hadir 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini nanti kan ada piket kelas ya. Jadi piketnya ini lebih awal datangnya ke sekolah karena harus mempersiapkan segala sesuatu tentang sarana pembelajaran, kemudian pembersihan, dan segala macam ya. Jadi harus lebih awal datangnya. Selanjutnya, setiap hari Senin, semua siswa wajib mengikuti upacara bendera. Nah, yang ini mungkin
di SD kalian sudah biasa ya, di setiap sekolah memang mewajibkan setiap hari Senin untuk mengikuti upacara bendera. Kemudian 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran, semua siswa harus sudah berkumpul di halaman untuk melakukan persembahyangan bersama. Kemudian yang terlambat melapor kepada guru piket atau satpam. Nah, ini maksudnya sebelum pembelajaran dimulai, kalian akan dikumpulkan di halaman sekolah. Nah, itu untuk melakukan persembahyangan bersama. Nah, kalau ada suatu dan lain hal, misalnya hujan atau ada kegiatan lain, itu nanti dilaksanakan di kelas ya, di kelas. Nah, kemudian, bagi yang misalnya terlambat datang, nah itu wajib lapor ke guru piket atau satpam. Nah, gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya, waktu tanda kegiatan pembelajaran dimulai, semua siswa segera masuk kelas dengan tertib dan teratur. Nah, jika sudah bel, ya anak-anak wajib langsung masuk ke kelas ya, dengan tertib dan teratur. Tidak ada yang boleh masih berkeliaran di luar kelas. Nah, bila belum ada guru, kemudian 10 menit setelah jam mulai, nah, jadi 10 menitnya sudah gurunya belum hadir, maka kewajiban daripada piket kelas itu melapor kepada guru piket. Tanyakan kenapa gurunya nggak hadir, apakah tidak hadir atau memang terlambat, ataukah ada tugas yang akan disampaikan pada kalian gitu ya. Jadi itu tugas dari guru tugas dari piket kelasnya. Dan selanjutnya, jika guru berhalangan hadir, setiap siswa diwajibkan tetap tertib di dalam kelas dan belajar mandiri. Ini artinya kalau gurunya memang berhalangan hadir, itu kalian tidak boleh ribut, tetapi kalian bisa membaca buku paket atau LKS dan bisa baca-baca materi yang nanti akan disampaikan. Nanti kalau memang belum ada yang dipahami, kan bisa nanti kalian tanyakan setelah gurunya hadir untuk pelajaran berikutnya, ya. Nah, jika ada siswa di luar kelas saat jam pelajaran, itu diberi sanksi tidak diberi tugas di luar kelas. Nah, ini maksudnya jika kalian tidak disiplin, misalnya gurunya tidak hadir, tetapi kalian malah keluar kelas. Nah, nanti kalian tidak akan diperkenankan untuk masuk ke kelas lagi. Dan kalian akan diberi sanksi untuk mengerjakan tugas di luar kelas. Itu maksudnya ya. Baik, selanjutnya anak-anak. Nah, siswa yang terlambat datang tidak diperkenankan masuk kelas, tetapi wajib melapor kepada guru piket atau satpam. Dan baru boleh masuk kelas atas izin piket atau satpam. Kalau kalian mungkin agak siangan bangun, kemudian terlambat masuk ke kelas, sekolah, jadi itu kalian tidak boleh langsung masuk ke kelas. Jadi di depan itu ada guru piket, kalian wajib lapor. Kalau tidak ada satpam ya, jadi kalian lapor pada satpam. Nah, selanjutnya siswa tidak dilarang makan di dalam kelas. Jadi kalau misalnya istirahat kemudian ke kantin, jadi atau bawa makanan dari rumah, itu tidak boleh makan di kelas. Jadi kalian makannya di luar kelas. Radius makan dari kantin itu maksimal di tempat duduk di teras kelas. Di depan kelas itu kan ada terasnya ya. Di sana kalian boleh untuk makan. Jadi bukan di dalam kelas. Baik, selanjutnya pada jam istirahat. Kalau atau tidak ada guru. Jadi setiap siswa dilarang keluar sekolah tanpa izin guru piket atau kepala sekolah. Nah, ini sangat penting ya anak-anak ya. Jadi pada saat jam istirahat atau misalnya tidak ada guru, itu kalian mau keluar dari sekolah, mungkin ada sesuatu yang ketinggalan, mungkin atau mata pelajaran, mungkin PR-nya ketinggalan atau segala macam, itu kalian tidak boleh keluar sekolah tanpa seizin guru piket atau kepala sekolah. Jadi kalian wajib lapor. Jadi kalau kalian keluar, kalau terjadi sesuatu, jadi harus guru piket harus tahu. Jadi selama kalian di sekolah, itu
keamanan dan kenyamanan kalian itu adalah tanggung jawab dari sekolah. Jadi kalian tidak bisa seenaknya untuk keluar masuk sekolah tanpa izin guru piket atau kepala sekolah. Bisa dipahami ya? Yang melanggar ketentuan ini, misalnya kalian bandel, itu tidak mau mengikuti aturan, itu kalian nanti akan dianggap apa? Dianggap tidak hadir. Walaupun kalian hadir ke sekolah, tapi kalian dianggap tidak hadir dan dikasih apa? 1 hari, ya, dianggap 1 hari. Apa? Walaupun kalian hadir, karena kalian keluar sekolah. Tapi itu akan diberikan sanksi lain yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, itu tadi tentang masalah kehadiran nanti ya. Yang Ibu bahas selanjutnya adalah tentang pakaian sekolah. Nah, untuk pakaian biasanya kalian sudah di SD sudah biasa ya, sama kurang lebih. Hanya saja mungkin seragamnya sekarang yang berbeda. Jadi setiap siswa itu wajib memakai pakaian seragam sekolah yang bersih, sopan, rapi selama hari-hari sekolah sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya sebagai berikut. Nah, untuk hari Senin dan Selasa itu kalian memakai seragam putih biru, ya, bukan putih merah lagi karena kalian sudah SMP ya. Jadi atasannya putih, bawahnya biru. Kemudian untuk hari Rabu itu kalian memakai seragam batik, ya, baju batik dan bawahannya putih untuk dibagikan. Kemudian hari Kamis itu pakaian adat Madiun, sama seperti di SD juga ya. Kemudian untuk Jumat dan Sabtu itu memakai seragam pramuka. Ya, nah, kalau di luar itu, kalau misalnya ada masuk kerja, itu kalian nanti wajib memakai baju UKS. Nanti kalian akan dibagikan baju UKS yang warna hijau, itu ya, yang sekarang Ibu kurang jelas. Baju UKS di atasnya, kemudian di bawahnya dengan warna biru, bawahan yang berwarna biru yang dipakai hari Senin, jadi Senin Selasa ya. Jadi itu untuk masuk kerja. Kemudian untuk atribut lengkap dan dasi, misalnya untuk hari Senin itu seragamnya putih biru. Kalian jangan lupa bawa topi ya, jangan lupa bawa topi karena hari Senin kita melaksanakan upacara bendera ya. Jadi melaksanakan upacara bendera itu wajib memakai topi. Tapi setelah itu, topi itu harus dilepas. Tidak boleh pakai topi di dalam kelas. Kemudian, ya, kemudian untuk ikat pinggangnya, itu ikat pinggangnya ada logo sekolah ya. Kemudian sepatu, nah sepatu hitam dengan berkaos kaki putih menggunakan logo sekolah. Itu wajib digunakan. Jadi, proses yang akan menyidap apakah kalian sudah disiplin menggunakan itu atau tidak. Ya. Itu untuk hari Senin. Kemudian untuk hari Sabtu itu kan pakai pramuka ya, seragam pramuka. Jadi sepatunya tetap sepatu hitam, kemudian kaos kaki hitam yang berlogo seragam pramuka ya, logonya. Ya, jadi ikat pinggangnya tetap. Ya. Untuk pakaiannya, baju itu ujung bawah baju itu dimasukkan ke dalam celana atau rok. Tidak ada yang boleh mengeluarkan baju, baik di lingkungan sekolah maupun saat kalian keluar dari sekolah. Misalnya sudah selesai jam pelajarannya, kalian harus pulang. Nah, di luar itu kalian tidak boleh juga. Jadi jagalah nama baik SMP Negeri 4 Kediri di samping nama baik kalian dan keluarga ya, dimanapun kalian berada. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kemudian saat kegiatan ekstrakurikuler itu juga memakai baju UKS. Di bagian bawah itu disesuaikan dengan jenis kegiatannya dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh guru masing-masing. Kemudian pada saat upacara agama, misalnya purnama film itu biasanya kita ada pakaian khusus ya, khusus untuk pakaian sembahyang ya. Ya, kecuali mungkin yang di luar yang non Hindu misalnya tidak menggunakan itu. Kemudian kegiatan hari raya, perayaan sekolah yang bersifat insidental atau mendadak ya atau kebetulan. Nah, itu untuk
pakaian. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tata rambut. Nah, ini ya, misalnya untuk anak laki-laki dan perempuan, mesti dilihat. Ya, bagi laki-laki itu rambut harus dicukur, ditata rapi dengan pola 1, 2, 3, panjang tidak sampai menyentuh kerah baju. Dan bagian depan tidak menyentuh alis. Artinya ini 1, bagian sini ya, bagian belakang ini kecantik, ini 2, dan ini 3. Sehingga kalau ditarik ke sini, poninya tidak menyentuh ke alis. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi itu mohon diperhatikan, terutama anak laki-laki yang biasanya bandel ya, di bagian sininya pendek, bagian atasnya itu biasanya masih panjang. Jadi kalau dibawa ke belakang nggak kelihatan, tetapi kalau dibawa ke depan itu menyentuh alis. Nah, itu masih diperhatikan ya anak-anak ya. Untuk bagi wanitanya, ini rambutnya harus ditata rapi, apalagi kalau rambutnya panjang ya. Bagi yang berambut panjang harus dijalin 2 atau diikat 2. Dan sama, poni juga tidak sampai menyentuh alis. Dan tidak boleh ada mencat rambut. Ya, jadi rambutnya tidak boleh ada yang warna-warni. Baik, selanjutnya. Tidak diperkenankan berdandan yang berlebihan. Ya, misalnya untuk ceweknya tidak ada boleh pakai alis atau berlebihan pakai lip gloss, tidak boleh juga ya. Lip tint apalagi itu tidak boleh. Ya, blush on segala macam nggak boleh. Termasuk mentato diri itu nggak boleh. Dan yang laki-laki tidak memakai perhiasan seperti wanita, misalnya pakai giwang, kalung, gelang. Yang terutama anak laki-laki biasanya ada pakai kalung ya, walaupun tersembunyi nanti biasanya kelihatan. Tuh, itu tidak boleh. Kemudian telinganya juga tidak boleh ditindik. Dan tidak boleh membawa HP atau alat elektronik. Nah, untuk HP atau alat elektronik umumnya memang tidak boleh. Tetapi karena situasi ini, kalau memang ada pembelajaran yang mengharuskan membawa HP, itu tergantung gurunya dipersilahkan. Tetapi akan dikumpul dulu pada saat digunakan, baru kemudian diambil. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya aturan tentang absen. Nah, ini sangat penting anak-anak ya, absensi. Karena apa? Karena absensi ini juga sangat menentukan ini kelulusan kalian atau kenaikan kalian dilihat dari absensi. Ya, nilai kalian juga dilihat dari absensi. Nah, untuk absensi yang pertama, siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah karena sakit itu diwajibkan segera memberitahukan kepada guru pengajar atau kepala sekolah secara tertulis. Jadi kalau perhatikan bagi yang tidak bisa sekolah karena sakit itu harus halo anak-anak, kami minta jangan ada yang ngobrol dulu ya. Jadi tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik karena ini masalah penting ya. Jadi kalau kalian nanti tidak tahu, ibu tanya tidak bisa ya, tolong jangan bicara dulu ya, dan ininya diambil dulu ya. Ibu ulangi, kalau absensi itu kalian tidak bisa sekolah karena sakit, nah itu kalian wajib memberitahukan kepada guru pengajar atau kepala sekolah secara tertulis. Nah, dengan ketentuan surat pemberitahuan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh wali siswa. Jadi surat itu sampai di meja guru tiket kepala sekolah pada hari pertama siswa tidak masuk. Ya, misalnya hari Senin kalian tidak masuk, surat itu harus pada hari Senin masuk pertama kali. Ya, itu harus ada tanda tangan orang tua atau wali siswa. Jangan ditandatangani sendiri atau meniru tanda tangan orang tua kalian. Ya, benar. Ya. Oke, selanjutnya. Bila seorang siswa sakit 3 hari berturut-turut atau lebih, itu diwajibkan menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter. Jadi harus ada surat keterangan dokter. Kalau misalnya lebih dari 3 hari berturut-turut kalian tidak masuk ya. Jadi harus menyerahkan surat keterangan dokter. Jadi kalau memang tidak, boleh orang tua atau wali kalian bersangkutan langsung menyampaikan kepada kepala sekolah atau guru tiket. Jadi orang tua kalian atau walinya silahkan langsung ke sekolah kalau memang tidak ada surat keterangan dokter ya.
Baik. Lanjutkan. Ya, jadi siswa yang tidak masuk atau tidak mengikuti kegiatan sekolah, mungkin karena ada upacara keagamaan dan lain-lain, itu diwajibkan juga membuat surat permintaan izin yang diketahui oleh orang tua atau wali kalian, ya. Ya, ketentuannya. Nah, Nama Zoom saya. izin ini akan sehari sebelumnya kepada kepala sekolah. Ya, jadi minta izinnya besok. Jadi sekarang sudah kalian menyerahkan surat izin permintaan izin ini kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, permintaan izin itu dibatasi maksimal 3 hari berturut-turut. Jadi tidak bisa lama-lama ya, maksimal 3 hari berturut-turut. Kemudian permintaan izin sebaiknya tidak dilakukan pada saat ulangan akhir semester. Jadi tidak diusahakan itu tidak izin pada saat pelaksanaan ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Kecuali kalau memang kalian sakit, memang benar-benar tidak bisa mengikuti, nah itu kalian nanti baru bisa mengikuti ya. Nah itu kalian akan mendapatkan ulangan susulan seperti itu. Untuk sampai di sini bisa kalian pahami? Bisa ya? Bisa. Ya, baik. Bisa. Ya, baik. Ibu lanjutkan lagi. Yang selanjutnya, dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas atau di lab atau di SKI, absensi itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran, kemudian pada saat pergantian pelajaran. Nah, kemudian untuk siswa yang tidak masuk tanpa pemberitahuan akan diabsen sebagai surat. Jadi kalau kalian masuk tanpa ada surat informasi izin itu tanpa pemberitahuan ya, jadi itu dianggap apa? Saya kira yang ini sudah biasa ya, di SD juga sama seperti itu ya. Kemudian bagi siswa yang memiliki 15% alfa atau lebih dari total jumlah tatap muka dalam satu semester untuk suatu mata pelajaran, jadi pada satu pelajaran ya, misalnya kalian lebih 15% alfa gitu, jadi tidak diperkenankan nanti mengikuti ulangan umum untuk mata pelajaran itu. Karena mata pelajaran itu yang Ibu ampu adalah mata pelajaran IPA. Jadi kalian alfanya itu melebihi jumlah tatap muka ya. Jumlah total tatap muka dalam satu semester itu kalian tidak mengikuti, ya kalian tidak akan Ibu perkenankan untuk mengikuti ulangan umum pada mata pelajaran IPA. Nah, itu tadi tentang absensi ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan tentang tentang penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pemeliharaan sarana pendidikan ya. Jadi di sekolah kalian sudah disediakan sarana pendidikan yang tujuannya agar kalian nyaman dalam mengikuti pendidikan sekolah, belajar di sekolah. Nah, ada poin penting. Ini setiap siswa wajib menggunakan sarana pendidikan atau perlengkapan sekolah berupa bangku, meja, kursi, papan tulis, alat-alat raga dan lain-lain secara baik dan wajar sehingga tidak merusak alat-alat tersebut. Sehingga Ibu mohon kepada anak-anak untuk menggunakan sarana yang disediakan oleh sekolah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi pengerusakan. Kalau terjadi pengerusakan, maka akan diganti oleh kelas itu sendiri. Siapa yang merusak itu yang mengganti. Ya. Tapi atau oleh kelas yang bersangkutan. Misalnya dalam satu kelas tidak ada yang mengaku, karena ada kursi yang rusak atau papan yang rusak. Nah itu kelasnya yang wajib untuk mengganti. Seperti itu ya. Jadi tolong dijaga agar fasilitas sarana kelas, sekolah itu dipergunakan dengan baik-baiknya. Jadi kalian bisa nyaman
pembelajaran nanti ya. Karena itu juga nanti kan akan digunakan oleh adik-adik kelas kalian yang akan masuk ke S4. Misalnya ada adik kalian yang akan masuk ke S4 atau saudara kalian yang lain ya. Seperti itu. Jadi bisa diwariskan. Macet. Baik, untuk yang selanjutnya, setiap siswa wajib ikut menjaga dan memelihara alat-alat sekolah atau perlengkapan sekolah, tidak membuat coretan atau gambar di dinding. Jadi walaupun kalian kreatif itu jadi harus disalurkan dengan benar ya. Jadi tidak boleh ada coret-coret di dinding atau apapun di dinding ya. Kemudian agar alat-alat tersebut tidak rusak, kotor atau hilang. Jadi di sini nanti kalian harus menjaga kebersihan, keamanan, keindahan kelas kalian ya. Selanjutnya, setiap pengambilan alat atau perlengkapan dari tempat penyimpanan yang sudah diatur oleh sekolah, baik untuk keperluan pembelajaran, pembersihan, dan lain-lain, setelah selesai dipergunakan, itu dikembalikan kembali ke tempat semula dengan baik. Jadi misalnya kalian mengambil sapu atau apa ya, yang dimana kalian ambil, misalnya kalian kembalikan dengan kondisi yang baik ya. Baik, selanjutnya mengenai keamanan sekolah. Nah, ini tentang keamanan sekolah. Yang pertama, setiap siswa wajib ikut menjaga keamanan sekolah dengan jalan sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengambil barang teman lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya. Ya, jadi walaupun seakrab apapun kalian, ya, jadi misalnya teman akrab nggak apa-apa deh, diambil aja, nanti aja bilang setelah dia datang, itu tidak boleh ya. Jadi kalian harus izin dulu, misalnya pinjam pensil di di tasnya. Jadi kalian ambil dulu, kemudian setelah ada pemiliknya baru kalian bilang ya. Itu tidak boleh. Itu sama dengan mencuri ya. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh mengambil barang teman lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya. Siapa tahu pada saat kalian mengambil pensil, dia kebetulan uangnya hilang dan bukan kamu yang mengambilnya, tetapi karena kamu yang minjem pensil, jadi kamulah tersangkanya. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Jadi izin dulu dan baru mengambil barang yang kalau diizinkan ya. Kemudian yang kedua, segera menyerahkan kepada guru piket atau kepala sekolah seandainya ada siswa yang menemukan barang yang bukan miliknya di ruangan atau kelas atau di halaman sekolah. Jadi kalau kalian menemukan barang, uang atau apapun di lingkungan sekolah, itu kalian wajib untuk melaporkan kepada guru piket atau kepala sekolah ya. Itu tidak boleh kemudian diambil, bukan barang miliknya, kemudian kalian simpan gitu ya. Nah, selanjutnya dalam mengikuti kegiatan sekolah, setiap siswa dilarang yang pertama membawa senjata tajam yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, ini kecuali kalau misalnya ada kegiatan prakarya itu yang mungkin disuruh bawa itu boleh ya. Kemudian merokok atau membawa rokok itu tidak boleh, terutama anak-anak laki-laki ya. Membawa aja nggak boleh, apalagi merokok ya. Kemudian membawa atau minuman keras, minuman yang beralkohol itu juga tidak boleh. Kemudian membawa gambar, majalah, bacaan yang bersifat porno itu tidak boleh ya. Jadi dilarang keras. Kemudian membawa atau menyalahgunakan narkoba apalagi ya, itu tidak boleh. Kemudian membawa dan menyebarkan barang-barang lain yang dilarang sekolah atau pemerintah. Baik, itu saya kira sudah cukup jelas anak tahu. Kemudian selanjutnya, selama mengikuti kegiatan di sekolah, siswa tidak diperkenankan berbelanja keluar sekolah tanpa seizin guru pengajar atau guru piket. Jadi di sekolah itu sudah ada kantin. Bila perlu kalian situasi seperti ini membawa makanan dari rumah. Ya, jadi tidak boleh belanja keluar sekolah. Baik, selanjutnya untuk tiket sekolah ya.
Untuk piket sekolah ini wajib ya, jika kalian mendapat ada kewajiban, mempunyai hak untuk belajar juga memiliki kewajiban ya. Jadi setiap siswa itu wajib ikut melaksanakan tugas sebagai piket kelas dan piket umum sesuai lokasi yang ditentukan. Ya, tugas piket kelas secara garis besar itu ya tadi sudah disampaikan, hadir 30 menit sebelum jam pelajaran dimulai, kemudian menyiapkan ruang kelas siap pakai untuk kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan 7K, penyiapan fasilitas pembelajaran yang diperlukan, ya, sama seperti di SD ya, saya kira kalian sudah paham. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kerindangan kelas, kekeluargaan dan kesehatan di antara siswa di kelasnya. Di sini piketnya itu kan ada sisinya ya, ada bagian-bagiannya. Apa bagian keamanan, ketertiban. Ya, Ibu harapkan semuanya melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kalian belajar dengan nyaman ya. Baik, selanjutnya memimpin Trisandya bagi yang beragama Hindu dan berdoa sesuai dengan keyakinan bagi umat non-Hindu pada awal atau jam pertama. Jika tidak bisa dilaksanakan bersama, biasanya kita kan di halaman sekolah. Kita sampaikan tadi, kalau memang tidak bisa, ya kita lakukan di kelas. Biasanya mungkin adalah ketua kelasnya ya. Kemudian pada pelajaran menjelang pulang juga. Ya, kemudian lanjut untuk tugas piket umum sesuai dengan jadwal yang ditentukan sekolah. Jadi piket umum itu nanti kan ada ininya ya, ada ditempel tugas-tugasnya di mana saja. Nah, selanjutnya untuk sanksi-sanksi. Nah, di samping sanksi-sanksi yang bersifat khusus yang telah ditetapkan, maka ada juga sanksi umumnya. Ya, di antara yang pertama adalah peringatan secara lisan dulu. Nah, kalau secara lisan, secara langsung ya kalian diberi peringatan, diberikan nasihat. Tetapi kalau secara lisan tidak mempan, kemudian akan dikasih peringatan tertulis oleh kepala sekolah yang kemudian ditembuskan atau disampaikan kepada wali atau orang tua kalian. Ya, jadi walinya harus tahu atau orang tua kalian harus tahu bahwa anaknya seperti ini, kurang disiplin. Dan kalau yang itu juga tidak punya efek jera, maka kalian akan diskorsing. Jadi diskor selama sekian hari tidak boleh mengikuti pelajaran atau bagaimana. Nah, kalau itu juga tidak mempan, tidak diindahkan, maka dengan terpaksa kalian dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat dari sekolah. Nah, itu sanksi-sanksinya. Kemudian ketentuan lebih lanjut itu akan diatur detail dalam buku saku siswa. Nanti dalam buku saku siswa akan ada ya, akan dijelaskan itu. Baik anak-anak, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk materi tata tertib hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan laksanakan dengan baik. Karena sudah waktu, baik untuk selanjutnya Ibu serahkan kembali kepada hostnya. Silahkan Bu Novik. Nah, itu tadi mengenai tata tertib siswa atau tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 4 Kediri. Dan untuk sesi kali ini berakhir sampai di sini. Untuk anak-anak